firman-Mu, sehingga apa yang kami peroleh ini boleh memberikan kami sejahtera supaya kita bagi kami pengharapan dan juga kekuatan bagi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, juga urapi anak-Mu supaya setiap hikmat daripada Engkau Tuhan boleh anak-Mu sampaikan ke tempat ini. Pakai mulut anak-Mu Roh Kudus untuk berkata-kata, sehingga apa yang kami katakan ini berasal daripada Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, kuasai tempat ini depan, belakang, kiri, kanan, atas. Segala roh-roh asing kami tolak patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang berkuasa atas ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa mujizat-Mu tempat ini. Berikan damai sejahtera setiap umat-Mu yang berletih beban berat di tempat ini, sehingga mereka boleh memperoleh kelegaan dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, biar Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berapapun mereka memberi dengan hati yang tulus, Tuhan berkati mereka berkelipatan ganda dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang menerima firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Katakan sebelah kiri kanan saudara, Yesus luar biasa. Kamu juga luar biasa. Haleluya. Ya, tadi lagunya sungguh memberkati semuanya, bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Tidak ada alasan untuk takut menghadapi persoalan hidup, karena Tuhan menyertai kita. Ini yang membedakan kita dengan orang dunia, supaya kita benar-benar percaya. Ya, jangan seperti bangsa Israel, disertai Tuhan tapi ada masalah, ragu-ragu dengan Tuhan. Lihat lagi ke belakang, lebih baik tinggal di tanah Mesir, jadi budak, daripada Tuhan bawa keluar, punya rencana bagi bangsa Israel. Ya, tadi juga setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Mau keadaan itu sepertinya buruk keadaannya, tapi ada maksud Tuhan. Setiap langkah kita ini ada maksud Tuhan. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati pikiran kita. Kadang-kadang orang Kristen sama dengan orang dunia. Waktu dia melangkah, ada persoalan hidup, ada sakit penyakit, banyak kesusahan, sudah pakai hikmat sendiri. Saya mau katakan, kalau saudara menyanyi ini, harusnya bukan hanya dihafal. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, tapi benar-benar mengimani bahwa itu setiap langkahku diatur oleh Yesus. Amin. Makanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang diinginkan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena semuanya janji Tuhan ada di dalam Kristus, termasuk keselamatan. Jadi tidak ada alasan. Makanya datang ke tempat ini, ya bukan harus jadi insan punya iman yang besar, enggak. Jadi memfokus pada firman Tuhan, supaya iman saya yang kemarin dengan sekarang makin meningkat. Amin. Makin meningkat. Di Mazmur ada dikatakan begini, seperti pohon kurma. Ya, pohon kurma itu makin tua, makin bagus buahnya. Jadi kalau saudara beli kurma itu yang enak itu pohonnya udah tua. Mestinya orang Kristen begitu. Mestinya tiap hari meningkat imannya. Jangan datar terus, kadang-kadang ada masalah malah turun. Tapi setiap langkah itu diatur oleh Tuhan. Jadi ada penyertaan Tuhan. Saudara lihat orang-orang yang disertai Tuhan, ya, mereka ada persoalan. Ada persoalan. Daniel ada persoalan, ada persoalan. Yusuf ada persoalan. Tapi dia percaya bahwa langkahnya diatur oleh Tuhan. Dia percaya apa yang Tuhan janjikan pasti dia miliki. Begitu juga kita. Ya, teman anak muda, jangan takut. Tetap berharap pada Yesus. Buat apa kita nyanyi tadi? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Maaf, suara saya pas-pasan.
Makanya rekam sendiri, dengar sendiri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan mengenai hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran. Katakan sama-sama. Hal kekhawatiran. Khawatir itu kan bukan milik orang kaya saja. Orang biasa-biasa juga punya hal yang sama, khawatir. Cuman orang kaya khawatirnya apa? Hartanya hilang. Iya kan? Kalau orang-orang yang biasa khawatirnya besok bisa makan enggak? Kalau orang kaya, besok siapa lagi saya akan makan? Kalau orang-orang biasa, besok kita makan apa? Hal kekhawatiran ini Tuhan ajarkan juga bagi murid-muridnya. Dan hari ini Tuhan ajarkan bagi saya, bagi saudara, supaya dengar baik-baik bahwa hidup kita, langkah kita diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu, tidak mestinya tidak ada hal yang mengkhawatirkan hidup kita. Amin. Sepanjang kita hidup melekat pada Tuhan. Khotbah saya mungkin saudara masih ingat mengenai apa? Pokok anggur. Yesus pokoknya. Kita ditanam di mana? Di halaman Tuhan. Yang nanam siapa? Tuhan. Penguasanya siapa? Allah. Jadi tidak ada apa yang kita butuhkan. Semuanya dari pokok anggur itu kan? Kemarin. Dari pokok anggur semuanya. Kenapa tak berbuah? Karena tidak menempel. Tadi malam saya pelayanan di keluarga besar saya. Jadi ada 3 saudara ini. Kesaksian dulu ya Pak Ibu ya. Boleh kan? Kesaksian 3 orang anak. Ini saya kenal dari kecil. Ada 3 orang anak ini. Yang besar, kalau mau pacaran aja. Yang kecil, mau pacaran aja. Yang tengah ini, kalau pacaran, ditanya dulu, sama siapa kamu pacaran? Dilarang pacaran. Yang pertama, kalau ke gereja, diantar yang nomor 2, sampai depan gereja bilang, kamu masuk gereja, nanti pulang saya jemput. Ibunya taunya masuk gereja. Yang kecil jangan ke gereja. Yang satu di gereja. Jadi saat dia bilang begini katakan, ternyata saya menerima hasilnya saat itu. Saudara tahu rumahnya di mana-mana. Cuma istrinya satu, istrinya nggak di mana-mana. Rumah aja yang di mana-mana. Kemarin saya khotbah sana, luar biasa dia kesaksiannya. Jadi saudara datang ke sini, kalau melekat sama Tuhan, masa depan penuh harapan saudara. Amin. Pasti. Jadi waktu akhirnya dia datang ke gereja sendiri karena yang ketua bilang nanti kalau pulang kasih tahu ya jam berapa nanti kira-kira pulang saya jemput. Yang kecil juga ikut. Tapi dia masuk gereja. Masuk gereja masih sepi, dia duduk di depan. Bagian penatuan sana dia gereja suku GPM. Duduk di depan. Tapi tidak disuruh tidak disuruh pinggir belakang enggak, dia tetap duduk situ. Jadi waktu terakhir dia mau pulang itu pendeta kan waktu kita sebelum pulang kan pasti diberkati ya. Pasti pendeta kan gini ya. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kan. Jadi dia di situ masih SMP, dia benar-benar merasakan ternyata ini setiap masuk gereja pasti ada berkat kita bawa pulang. Kenapa? Pendeta di depan pas berkat. Dia imani itu. Dia imani benar sampai dia berhasil. Saya mengatakan pada saudara, selama saudara melekat sama Tuhan, selama saudara tidak khawatir tentang hidupmu karena setiap langkahmu Tuhan atur. Yang penting kita berusaha sekuat tenaga kita, yang buka jalan Tuhan. Apapun masalah kita. Jodoh juga gitu kan? Anak-anak muda belum jodoh. Yang penting melekat sama Tuhan. Kalau melekat sama Tuhan, Tuhan kirimkan jodoh apa? Seiman. Amin. Karena firman Tuhan kan. Jangan bilang udah saya doa, besok Tuhan kirim tapi tidak seiman. Nggak ada di firman. Tuhan mau kita seiman. Amin. Ini
Ini saya bagi pengalaman dari saudara. Jadi yang tua itu akhirnya apa? Nggak pernah ke gereja, akhirnya apa? Nikah sama yang tidak seiman. Nggak seiman, begitu meninggal, anak-anaknya diajarin jadi apa? Jadi radikal. Bagaimana nggak nangis? Tapi yang nomor 2 ini mendapatkan apa? Mendapatkan istri itu sepupu saya. Gereja, anak-anaknya hidup taat pada Tuhan. Ini perlu kita perhatikan. Jadi jangan khawatir tentang hidupmu. Apa yang kau hendak makan, minum, itu Tuhan sediakan. Yang penting saudara kerja. Kalau kita mau kerja juga nggak ada kerjaan, pasti Tuhan kasih makan. Asal kita mau berusaha. Ya kan? Ada mungkin yang bilang, wah, saya sudah cari kerjaan Pak, tapi kok belum terbuka. Tunggu, pasti terbuka. Tapi selama engkau menunggu itu, Tuhan pasti cukupkan segala kebutuhanmu. Itu yang perlu kita imani. Amin? Ini yang perlu kita imani. Jadi hari ini saya membicara mengenai kekhawatiran. Ya, judul khotbah saya adalah menang terhadap kekhawatiran. Katakan sama-sama, menang terhadap kekhawatiran. Haleluya. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus. Kita buka Lukas 12. Ayat 13 sampai 22. Ayat 13 sampai 22 dari Lukas pasal 12. Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus baca ayat yang 6. Sudah dapat semuanya, katakan amin. Ya, ini judul perikopnya adalah orang kaya yang bodoh. Ya, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan sukumu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini mengenai orang kaya yang bodoh di hadapan Tuhan. Orang kaya yang memikirkan dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia punya dia punya padi yang sangat banyak, sehingga tidak muat. Dia berencana untuk bikin lebih besar lagi gudangnya, gitulah, supaya nampung. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Kenapa? Karena khawatir hartanya akan habis. Di sinilah Tuhan mengajarkan bagi murid-muridnya dan orang banyak itu, ya murid-murid yang banyak itu, supaya dengar baik-baik. Jangan khawatir tentang apa? Tentang apa yang ada kita miliki, harta benda kita.
Sehingga waktu dia mati, dikatakan di ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Kita tidak larang untuk kaya. Amin. Abraham kaya, Yusuf kaya, Tuhan tidak larang. Kita perlu menjadi berkat bagi orang. Bukan berarti udah kita hidupnya biasa-biasa saja, nggak boleh kaya. Siapa bilang nggak boleh kaya? Orang Kristen boleh kaya kok. Tapi bukan hanya kaya untuk dunia, tapi kaya di hadapan Tuhan. Sebab apa? Kita diberkati untuk memberkati orang. Amin. Makanya kekhawatiran ini yang menahan kebaikan Tuhan. Kita tidak melihat kebaikan Tuhan, hanya melihat apa? Takut aja, khawatir nanti habis hartaku, bagaimana nanti keturunanku. Gak ada tuh orang kalau berikan banyak kepada orang-orang miskin, yang seiman gitu, terus miskin gak ada. Bahkan diberkati berlipat-lipat ganda. Amin. Ini yang mengasah kekhawatiran. Kekhawatiran itu bukan hanya mengenai harta, ya kan? Kadang-kadang kekhawatiran kita ini, kita gak khawatir, tapi kita bergaul dengan orang yang penuh dengan kekhawatiran. Sehingga apa? Teman-teman yang kita ya tidak seiman ataupun teman-teman yang imannya masih ya pas-pasan aja, membuat kita khawatir. Kenapa? Kadang-kadang mereka bilang, bagaimana nanti? Mau apa masuk di perguruan tinggi? Kamu kan dari SMA yang gak favorit. Jadi yang membuat khawatir itu bukan hanya diri kita sendiri. Orang lain juga bisa membuat kita khawatir. Dan apa? Kita melihat keadaan. Iya kan? Teman-teman, ada teman saya punya usaha kontainer itu, yang angkutan kontainer. Itu dia bangkrut sudah. Dia bangkrut. Suaminya meninggal, tinggal utang banyak. Sehingga kantornya harus apa? Harus pakai lilin. Pakai lilin karena lampu mati semua, tahu belum bayar listrik. Yang anehnya katanya pendoa syafaat. Katanya begini sama teman saya. Nggak mungkin usahamu bisa berhasil lagi. Udah tutup aja, jual semuanya, bayar utang. Itu pendoa, bukan jaminan loh. Pendoa itu punya iman. Kenapa? Ada pendoa yang ikut-ikutan. Tapi kalau pendoa yang punya iman, nggak mau lihat keadaan. Tapi teman saya bilang begini, Tuhan saya hebat. Kalau dia sudah membuka, tidak satu pun dapat menutup, dan dia sanggup memulihkan usaha. Dan luar biasa, saudara. Sekarang udah bisa pulih, tambah truk kontainer itu. Truk kontainer itu mahal tuh, saudara. Bisa nambah. Kantor sudah ada lampu. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada utang. Kadang-kadang kekhawatiran itu dari orang. Yang ironis sekali, dari orang Kristen lagi. Pendoa lagi bilang, mana mungkin. Bilang sama orang itu, bagi Tuhanku, semuanya pasti mungkin. Amin. Kekhawatiran banyak, bukan harta benda aja. Misalnya kita sakit. Ya, kemarin teman saya di Sentul City, saya ke sana. Karena memang dia kan jarang ke gereja. Kami kasih firman dulu. Imanmu yang menyembuhkanmu, tapi imanku engkau sudah sembuh. Dan dia percaya itu. Ya saya nggak tahu nanti bagaimana. Yang penting saya tahu pasti Tuhan tolong. Paling nggak Tuhan hibur, beri kekuatan, dipulihkan, pasti. Bagi saya itu. Coba kalau orang-orang yang tidak punya iman, yang imannya sangat rendah. Kalau datang, iya bro, mestinya teman saya tuh, iya bro, mesti banyak istirahat. Kayaknya saya lihat teman-teman yang lain, begini sakitnya nggak akan sembuh-sembuh. Akhirnya khawatir, bagaimana dengan apa? Rumah tangga, bagaimana dengan anak-anak nanti? Khawatir. Saya bagikan bagi saudara, ingat baik-baik kalau saudara nyanyi tadi itu,
Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Pasti Tuhan atur kita. Amin. Gak ada alasan untuk kita khawatir. Memang ada khawatir, tapi makin hari makin sedikit takarannya. Hari ini mungkin banyak khawatir kita, tapi dengan firman ini pulang makin hari makin sedikit. Baca firman Tuhan, janji Tuhan ada di sini, dan janji itu pasti digenapi bagi setiap orang yang melekat kepadanya. Amin. Yang melekat loh. Karena ada yang doa biasa aja. Ya syukur-syukur dijawab, syukur-syukur enggak dijawab. Minta dijawab. Mintalah, maka engkau akan diberi. Amin. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Ketuk itu kalau di bahasa aslinya maksa gitu loh. Paksa, ketuk sahabat ke rumah sahabatnya paksa. Sahabat udah tidur dia ketuk sampai bangun. Ketuk hati Tuhan sampai bangun terus. Bagaimana cara mengatasi supaya kita tidak khawatir dan menang atas kekhawatiran? Pertama yaitu ayat 30. Lukas 12 ayat 30. Semua udah dapat? Lukas 12 ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Saya ulangi. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang di dunia yang tidak mengenal Allah. Saya mau tanya pada saudara. Saudara kenal Kristus nggak? Kenal nggak Kristus? Kenal nggak Tuhan? Kalau saya kenal. Dari apa? Kesaksian para rasul. Amin. Dan iman saya, Yesus bilang berbahagia orang yang percaya tanpa melihat. Mestinya kita percaya tanpa melihat. Saya percaya Yesus ada tempat ini. Karena itulah janji firman-Nya. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia ada tengah-tengah kita. Saya percaya. Karena itu perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Maka yang pertama ini, kita harus untuk menang dalam menghadapi kekhawatiran, kita harus menyadari Bapa Yesus Kristus mengetahui kebutuhan kita. Amin. Katakan sama-sama, untuk mengalahkan kekhawatiran, aku percaya Yesus tahu segala kebutuhanku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya bacakan lagi ayat 30. Semua itu cari bangsa-bangsa dunia yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Kebutuhan manusia, kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, banyak lagi. Kebutuhan untuk apa? Makan, minum, segalanya. Semuanya kebutuhan itu Tuhan siapkan. Percaya nggak kita? Aminnya 1000 orang. Mestinya begitu saya mau begitu, amin. Itu terjadi loh. Artinya saudara percaya, respon. Percaya enggak? Tuhan tahu kebutuhanmu. Kadang-kadang belum Tuhan berikan. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi kebutuhan menghalangi segala dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengajar dalam suatu hal, kita berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan tahu, tapi kok belum memberikan. Mungkin sesuatu ada yang menghalangi berkat Tuhan kepada kita. Ini yang mesti kita sadari. Bukan hanya menyadari bahwa Tuhan itu tahu segala kebutuhan kita. Bagaimana nyampenya berkat Tuhan kepada kita supaya jangan terhalang. Kata itu bilang, bukan kurang panjang tanganku ya untuk memberi, ya kan? Pendengaran untuk mendengar, bukan, tapi dosa. Kadang-kadang kita bilang, dosa apa? Karena dosa tidak percaya. Karena dosa khawatir. Tuhan gak senang khawatir. Orang yang bersyukur itu artinya orang sangat percaya bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Dalam keadaan apapun.
dalam keadaan susah tetap percaya. Seperti tadi dia bilang apa? Apakah engkau masih percaya? Apakah engkau masih mau datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan? Waktu saat apa? Waktu saat susah, waktu saat senang, bisa aja. Tapi waktu saat susah masih nggak berharap pada Tuhan? Tuhan kita Tuhan yang hidup, saudara. Coba cari di kitab-kitab lainnya. Hanya di dalam kekristenan yang katakan Tuhan kita hidup dan pernah masuk dalam sejarah manusia. Dia mati, tapi bangkit. Amin. Bukan hanya bangkit, naik ke surga, siapkan berkat yang mulia bagi kita di surga. Dan juga dari surga itulah dia kirimkan berkat bagi kita. Amin. Kalau berkatnya belum sampai, kesalahan bukan dari Tuhan, bukan dari firman Tuhan, dari diri kita. Ini saya berkata, Tuhan kita sungguh baik. Kenapa baik? Saudara, yang paling berharga dalam hidup orang adalah nyawa. Itu Tuhan mau menyerahkan untuk saudara dan saya. Mestinya kita digantung di atas kayu salib, tapi dia yang tergantung di atas kayu salib. Dia jadi miskin, kuburan saja pemberian, bukan punya Yesus, pemberian. Dia mau miskin supaya kita kaya. Amin. Oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Apa kurang baik Tuhan kita? Cukup baik. Tapi apakah engkau percaya? Tidak ada lagi kekhawatiran. Mungkin hari ini saya katakan tadi, kekhawatiran boleh hari ini besar, besok mulai kecil, sampai sempurna bahwa percaya penuh bahwa Yesus pelihara kita. Kata cuy saya, pelihara kayak ini aja, kambingnya Pak, oh apa? Pelihara itu loh komplit. Kalau menjaga cuma menjaga. Pelihara itu menjaga, melindungi kita, memberikan makan bagi kita. Seperti domba pelihara gitu. Apa kebutuhan kita? Dia tahu, dia berikan tepat pada waktunya. Karena kalau nggak berikan pada tepat waktunya, bisa apa? Menjadi bumerang bagi diri kita. Ya, apalagi bapak-bapak. Ya, dikasih kaya sama Tuhan, lupa diri. Punya cabang di mana-mana. Punya Sri, punya Yuni, punya siapa banyak. Tapi kalau saudara sudah siap, pasti Tuhan berkati. Amin. Melekat dengan Tuhan yang tadinya sudah siap. Melekat dengan Tuhan yang dapat hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kasih. Jika engkau dalam aku, firmanku dalam engkau, minta apa saja. Apa kebutuhanmu? Apa keperluanmu? Tuhan tahu. Sebelum saudara ngomong, Tuhan sudah tahu. Tapi bukan berarti kita diam. Kita minta sama Tuhan. Dia tunggu. Mintalah. Maka engkau akan diberi. Amin. Katakan sama-sama. Aku mengalahkan kekhawatiran. Karena aku percaya Bapakku di surga tahu apa yang aku butuhkan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya tanya, kepercayaan mana yang dikatakan Bapa? Allahnya dia bilang Bapa. Saya mau tanya, kepercayaan apa ya yang katakan Allah itu Bapanya? Hanya saudara dan saya. Amin. Jadi saudara adalah keluarga kerajaan surga. Kerajaan itu kerajaan yang kaya raya. Kerajaan yang sempurna. Semuanya ada. Kesehatan, kekuatan, semuanya ada. Kita anak-anak. Raja kita, Raja apa? Salman kemarin datang ya. Itu udah ya Salman ya. Itu aja datang udah heboh. Saya tuh bayangkan begini, bagaimana ya kalau nanti kita datang sama Tuhan Yesus, nggak naik pesawat Boeing, nggak naik pesawat yang besar, terbang, semuanya mata terarah kepada Yesus. Wah, kita anak-anak. Makanya kemarin ada sambungan dari hari ini, harusnya jangan khawatir, berbuatlah, berbuat tahu, ya melakukan kehendak Tuhan, menjadi terang bagi dunia. Jadi kalau dari Salman aja datang, begitu, apalagi kita. Amin. Kita anak-anaknya, pangeran-pangeran.
Di foto Facebooknya pangeran-pangeran, wah orang gila-gila banget. Kalau kita pangeran-pangeran, orang gila beneran. Iya, datang berbang begitu bersama Yesus. Waduh, apa nggak bangga? Makanya buah kita jangan buah salah-salah. Ya, mesti buah yang bagus. Jangan seperti tukang yang ada waktu itu. Jangan seperti tukang yang mau pensiun bilang bikin rumah terakhir. Ya, bikin rumah satu lagi untuk terakhir. Dia bikin ada seadanya. Begitu selesai dia kasih kunci pada bosnya. Bosnya bilang itu rumah untuk kamu. Nyesal nggak? Nyesal. Kalau saya tahu untuk saya bikin yang bagus, marmer semuanya. Begitu juga saudara. Waktu di dunia ini berikan buah yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama. Supaya apa? Supaya rumahmu bagus di sana. Supaya engkau memperoleh mahkota. Amin. Bukan menjadi apa? Masuk surga biasa-biasa aja deh. Tapi menjadi luar biasa. Di dunia saudara pasti diberkati. Amin. Di dunia Tuhan tahu kebutuhanmu. Tahu nggak? Tahu. Karena dia hidup. Jangan ke kuburan. Minta. Nenek, kakek, tolong nih. Pekerjaan nggak ada nih. Kakeknya bilang dari kuburan. Iya nak. Iya cu. Saya percaya saudara lari kemana-mana. Tahunya sampai sana. Datang lagi besok sediakan rokok sama kopi sama susu. Sediakan. Padahal dari di belakang pohon itu tukang jaga kuburan yang bilang. Begitu saudara pergi, dia minum. Tapi engkau punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Dulu memang saya khawatir saudara. Waktu masih kerja loh, waktu belum bertobat, khawatir. Tapi begitu mengenal Tuhan, kekhawatiran saya makin tipis. Waktu saya jadi pendeta aja saya masih khawatir. Saya bilang, Tuhan, bagaimana nanti kalau saya hanya nggak punya kerjaan, hanya melayani Kau? Tuhan bilang apa? Ya, ini secara pribadi untuk saya. Jangan khawatir tentang hidupmu, sebab hidupmu sudah saya atur. Apa enak? Orang Kristen sudah diatur hidup dengan Tuhan. Amin. Percaya nggak? Percaya nggak? 3.000. Percaya nggak? Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi Bapamu tahu apa yang kau butuhkan. Seperti kita anak seorang bayi, Bapak tahu apa yang kita butuhkan. Mau minum susu, Dia sediakan, kita tinggalkan. Anak itu butuh apa? Makanan. Dia yang berusaha. Dia berikan. Anak itu mau apa? Dia kasih. Mau seperti itu. Waktu kita percaya kita menjadi anak kerajaan. Waktu terima Yesus kita menjadi anak-anak kerajaan. Yang tanggung jawab terhadap hidup kita siapa? Bapak kita, raja di atas segala raja. Tidak ada kemiskinan di sana, tidak ada sakit penyakit. Semuanya Tuhan. Semuanya Tuhan sediakan. Oleh sebab itu kalau kita melekat sama Tuhan, melekat itu bukan berarti jaminan bahwa saudara sekolah tinggi-tinggi, profesor, doktor, belum tentu melekat sama Tuhan. Tuhan tidak lihat itu. Kalau saudara melekat, saudara profesinya apa saja melekat sama Tuhan, pasti saudara diberkati. Amin. Dan mata Tuhan pasti tertuju pada itu. Kalau anak yang bandel sama anak yang baik, pasti bapaknya kasih apa? Kasih perhatian pada lebih daripada anak yang bandel. Anak yang baik dan perhatian pada anak yang benar. Anak benar, Pak minta duit berapa? 1.000, dikasih 5.000. Tapi kalau yang bandel, Pak minta 1.000, entar nembak terus. Maka hari ini saya mengatakan jangan khawatir sepanjang engkau melekat pada Tuhan. Segala kebutuhan Bapamu tahu. Amin. Saya tidak tahu persoalan saudara, saya tidak tahu masalah saudara, tapi Tuhan tahu benar. Nama kita saja Tuhan tahu. Rambut saja jatuh dari kepala kita, ya lepas dari kepala kita aja, itu izin Tuhan. Jadi kalau masalahmu sekarang ada, jangan khawatir. Betulkan diri kita, selesai. Maka Tuhan buka jalan. Amin. Katakan sama-sama, Bapakku baik. Yesus Kristus tahu kebutuhanku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi punya Bapa.
Bapa yang kekal. Makanya kalau ada orang meninggal gitu, ya kan, ada yang meninggal, bapaknya tinggal, nggak usah takut. Karena Bapak kita yang kekal siapa? Yesus. Bapak kita boleh meninggal, tapi Bapak kita punya yang apa? Bapak kita yang kekal ada. Untuk sekolah, jangan khawatir. Kalau khawatir, berarti nggak percaya Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Nggak khawatir. Ini yang pertama. Jadi Bapak kita hidup, Dia tahu kebutuhan kita. Yang kedua, menang terhadap kekhawatiran. Bagaimana kita dapat menang terhadap kekhawatiran? Yang kedua, ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaan itu. Saya ulangi yang A-nya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Ini gambaran apa? Kawanan domba. Hai kamu kawanan yang kecil, jangan takut. Dikatakan sini, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaan itu. Saya katakan kita pangeran. Ketika seseorang diutus sebagai duta besar di suatu negara, semuanya kebutuhannya itu dari pusat, ya kan, akan dikirimkan. Kita sudah menjadi warga kerajaan. Apa yang kita butuhkan pasti dikirim. Kita adalah kawanan yang kecil. Berbicara mengenai domba. Artinya apa? Gembala kita adalah Yesus. Gembala kita adalah raja di atas segala raja. Yang tahu nama-nama dombanya satu persatu. Nama-nama saudara, saya tidak tahu. Saya tahu yang dekat-dekat. Kadang-kadang lupa. Tapi Yesus, semuanya kawanan domba itu, semuanya orang yang percaya itu, Tuhan tahu nama masing-masing. Sehingga Anda perlu khawatir. Saya bagian dari domba-domba kawanan kecil itu. Gembalanya ada Yesus, tahu nggak? Gembala tugasnya apa? Tugasnya apa? Pagi-pagi buka pintu, dombanya disuruh keluar, dia hitung satu persatu. 1, 2, 3, 10 domba keluar. Dia nuntun dia ke air yang jernih, bukan racun. Dia lihat dulu air itu nggak beracun. Dia kemana? Ke rumput-rumput itu, ya, bukan rumput-rumput yang bergoyang, bukan. Rumput-rumput itu dia periksa dulu, ada nggak ular? Pakai minyak zaitun. Ular takut sama minyak zaitun. Dia lihat dulu, dia kasih makan, dia kasih minum. Nanti sudah itu mereka pulang ke kandang. Ini tugas gembala. Pulang ke kandang itu, sebelum pulang ke kandang, dia nuntun. Kalau ada serigala, dia yang lawan serigala itu. Kalau apa? Binatang buas ada mau menyerang binatang itu, dia yang bela, dia yang mati duluan. Artinya apa? Mengenai ketenangan jiwa, dia juga sediakan. Jadi kalau domba itu nggak takut. Mau ada masalah, ada gembala saya. Sampai ke tempat kandang kembali, masuk, ditutup, gembala itu tidur di depan pintu. Pintunya cuma satu. Jadi kalau ada maling mau masuk, gembala tahu. Kalau domba mau keluar, gembala tahu. Sehingga apa? Sehingga domba itu tidurnya tenang. Saya nggak perlu takut. Karena yang jaga saya adalah gembala. Begitu juga hidup kita. Nggak perlu takut. Harus ada damai sejahtera. Setiap langkah kita, Tuhan lindungi. Setiap langkah hidup kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Kebutuhan rohani, jasmani, jiwa, semuanya Tuhan berikan.
Dia lindungi dari apa? Orang-orang jahat. Ada teman saya gini, Pak, tolong Pak, kayaknya saya usahanya nih saya menurun Pak, tolong diukur hati. Saya bilang dengar baik-baik Pak, kalau Bapak melekat sama Tuhan, percaya sama Tuhan, enggak satu pun dapat sihir guna-guna, enggak dapat satu pun yang dapat menghancurkan usaha Bapak. Enggak mungkin kesalahan di Bapak. Pertama enggak melekat, kedua apa? Mau jalan hikmat sendiri. Waktu jalan usaha enggak campur, enggak panggil Tuhan untuk apa? Memimpin usaha itu. Tapi waktu ada masalah baru teriak sama Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada Bapak, kalau Bapak melekat sama Tuhan, enggak satu pun bisa kirim panah-panah iblis itu enggak bisa. Amin. Ini menggambarkan bahwa kita adalah kawanan domba. Enggak perlu khawatir tentang apa? Tentang orang-orang jahat. Sekarang ini kan banyak kejahatan, saudara. Udah makin susah. Semuanya makin banyak, makin orang jahat. Keadaan tidak menentu. Kayaknya orang yang tidak benar justru mereka yang dibela. Iya kan? Orang yang benar justru malah dijatuhkan. Dicari masalah supaya apa? Jangan pemerintah kan? Tapi kalau kita ingat ini, jangan khawatir. Kalau kita melekat sama Tuhan, kita harus percaya bahwa kita ini kawanan kecil dari Gembala yang agung. Siapa? Yesus. Amin. Katakan sama-sama. Saya kawanan yang kecil. Pemiliknya, Gembalaku adalah Yesus. Saya tidak perlu khawatir. Semua jalan hidupku Tuhan sudah tentukan. Indah pada waktunya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau domba sakit, saudara kan pernah lihat domba sakit, itu kan digendong sama Tuhan ya. Gembala gendong domba kan dibalut itu lukanya. Itu ada dua pengertian, saudara. Pengertian pertama, ketika domba itu nakal, bandel, itu kakinya sengaja dibuat sakit. Dibuat sakit kemudian dibebat pakai untuk apa? Kayak sekarang perban gitu. Dombanya digendong. Ini pengertian pertama. Jadi waktu dilepas nanti domba itu, dia tidak akan jauh dari gembalanya. Kenapa? Dia tahu benar kesalahannya, dan dia tahu benar Tuhan tetap mengasihi dia. Makanya dia akan tetap dekat sama gembalanya. Itu pengertian pertama. Yang kedua, perhatian Tuhan terhadap kita. Kalau ada sakit penyakit, percaya, doa, jangan henti-henti. Pasti dia sembuhkan, pasti. Amin. Waktu Tuhan kita nggak tahu. Kita minta waktu hari ini belum tentu. Tuhan bilang biarin dulu, nanti waktunya saya sembuhkan. Waktu Tuhan. Tapi selama kita sakit, dia menggendong kita. Artinya apa? Kita merasakan hadiratnya. Jadi pengertian pertama bahwa domba yang bandel sengaja diberi pelajaran, kemudian ditekap sehingga merasa kasih Tuhan. Begitu dilepas, dia nggak akan jauh dari. Begitu juga kehidupan orang percaya. Kalau ada masalah, percaya, koreksi diri, kembali kepada gembala, dia akan pulihkan dan jangan jauh lagi dari Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan. Yang ketiga, jangan khawatir dengan hartamu. Kita harus memandang harta dunia dari sudut pandang surga.
Amin. Kalau kita masih menganggap harta dunia ini sebagai milik kita, itu akan kekhawatiran ada. Saya mau tanya kepada Bapak Saudara, Ibu sekalian, waktu kita lahir, kita bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Ada nggak Bapak Ibu di sini kalau waktu lahir bawa lemari es? Kasihan ibunya yang mengandung, gede banget lemari es, ya? Ada nggak saya katakan waktu saudara lahir ini bawa ATM? Nggak ada. Jadi waktu kita datang nggak bawa apa-apa, pulang pun tidak bawa apa-apa. Sekalipun pakai baju bagus, pakai peti bagus yang jutaan ratusan, nanti akan hancur. Yang kita bawa ke sana apa? Perbuatan kita, buah kita, iman kita, dan buah kita membawa orang ke surga, membawa orang mendekat kepada Tuhan. Nanti itu yang dipertanyakan. Nggak ada Tuhan tanya gini, masuk itu atau malaikat tanya, sudah berapa banyak hartamu di dunia? Tapi saya percaya Tuhan akan apa? Tuhan akan bertanya, seberapa banyak engkau berkati dengan apa yang aku telah berkati. Itu pertanyaan Tuhan. Saya memberkati engkau banyak sekali, tapi apakah engkau memberkati orang? Maaf aja nih, maaf. Saya punya saudara dari istri, itu banyak orang-orang kaya, saudara. Ya, itu lapangan udara Iswayuni itu om kandung dari anak dari istri saya. Tapi makin kaya, biasanya makin pelit. Makin kaya makin pelit. Ini saya bukan hitung-hitungan, enggak. Makin kaya makin pelit. Tapi ingat saudara, kalau saudara sudah diberkati, saudara keluar dari sini, nanti besok 10 tahun sudah diberkati. Ingat, berkatmu juga harus memberkati orang. Amin. Supaya engkau dapat berkat yang baru. Ya, misalnya gini, tangan saya begini, Tuhan kasih berkat, banyak. Akhirnya nggak panen. Akhirnya apa? Akhirnya penuh. Bagaimana supaya dapat berkat yang baru? Kasih orang. Itu pandangan surga. Kalau pandangan dunia, makin pelit, makin kaya, ya kan? Usaha aja gitu. Makin banyak pemasukan, sedikit pengeluaran, pasti untungnya gede. Tapi pola hidup orang surga enggak, makin banyak memberi, makin banyak berlimpah-limpah Tuhan berkati. Haleluya. Itu. Jadi pola pandang kita jangan buat orang yang khawatir kan gitu. Nanti kalau saya kasih, wah, habis ini duit saya. Jangan baik-baik. Pola surga tidak seperti itu. Makin banyak kita memberi, makin banyak kita diberi. Amin. Ini saya berikan usul, bukan hanya mengenai materi. Waktu, doa untuk orang juga kita harus memberi waktu. Bukan hanya waktu untuk diri kita sendiri doa. Tuhan pulihkan aku, tapi tetangga setengah mati. Doakan juga tetangga. Tuhan pulihkan mereka satu gereja sama saya. Tolong pulihkan dia Tuhan. Ekonominya pulihkan. Nanti Tuhan catat itu. Bukan hanya uang. Saya waktu doakan orang sakit sembuh. Tuhan perhitungkan saudara. Dari hal yang kecil, engkau setia, Tuhan akan memberikan hal yang besar. Amin. Saya bilang gini, tanda-tanda orang percaya itu bukan hanya milik pendeta. Karena tidak ada ditulis di Alkitab, tanda-tanda ini menyertai pendeta. Nggak ada. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Untuk apa saudara diberi kuasa? Untuk apa saudara diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang? Untuk digunakan. Bukan untuk diri sendiri. Sakit, numpang lagi diri sendiri, sembuh. Orang lain datang. Amin. Kita diberkati untuk memberkati. Itu pola surga. Jadi pandang harta dunia dengan cara pola surga. Jangan pelit-pelit. Katakan sebelah kiri kanan saudara, jangan pelit-pelit. Tapi saya mau terangkan sebenarnya. Kan kadang-kadang gini, kadang-kadang orang mengenai membagi itu kadang-kadang mereka salah tafsir.
Ya, akhirnya ada orang Kristen yang malas kerja. Dia datang kepada orang minta, Kristen kasih. Jadi pemberian itu ada ukurannya. Pemberian itu ada ukurannya. Kalau dia pemalas, buat apa? Suruh dia kerja, ya kan? Ada pemalas gitu, datang minta. Ada hamba Tuhan evangelis di penjara. Kemarin saya bawa teman saya terima telepon gitu. Tapi ya saya percaya itu evangelis itu buatan sendiri. Dia bilang ini, ibu, nanti kalau pelayanan di rutan Salemba, ibu bawa ikan tuna, terus ikan apa? Ikan kering, ikan ini macam-macam. Ya ibu itu bilang, emang mau dagang di dalam penjara? Kalau kita kasih, bukan berarti kalau kita kasih, sebenarnya kita nggak mengasihi dia. Justru kita menghancurkan dia kan? Akhirnya apa? Minta-minta. Tapi kalau kita lihat orang itu membutuhkan, kita berikan. Kita lihat-lihat juga nih. Kalau dia malas, kasih kerjaan. Jadi ada ukuran. Bukan hanya memberi itu pola surga ada ukuran. Dikatakan aja apa? Orang yang tidak bekerja tidak usah makan. Jadi ada pola-pola surga yang kita harus tahu. Ya kan kadang-kadang gitu, Pak pendeta itu mau punya kasih. Masa saya nggak kasih duit? Datang di gereja ada yang pura-pura maaf aja, ada yang pura-pura sakit gitu ya. Pendeta saya udah yang khotbah itu udah sambil khotbah nih orang itu. Begitu keluar dari situ sehat. Kenapa? Cari duit. Kenapa? Kasih. Katanya kasih. Kasih itu terukur, saudara. Terukur. Kalau saudara terukur. Kasih itu terukur. Misalnya begini. Orang tua kita sakit. Udah ke dokter nggak sembuh-sembuh. Udah. Karena kasih kita bawa ke dukun. Itu kasih nggak? Membinasakan orang tua kita. Dia sembuh mungkin. Tapi rohnya binasa. Ada terukur. Makanya yang ketiga ini, kekhawatiran itu, kalau kita lihat dari ukuran surga, kekhawatiran itu tidak akan menguasai kita. Amin. Artinya begini, apa yang kita punya, kita berikan bagi mereka yang membutuhkan. Gak usah pelit-pelit. Ya, bilang lagi sekali lagi kiri kanan saudara, jangan pelit-pelit. Engkau mau diberkati Tuhan, gitu. Engkau mau diberkati Tuhan. Kamu juga, gitu. Kamu mau diberkati Tuhan. Diberkati untuk memberkati. Amin. Ini yang ketiga. Jadi kekhawatiran ini kita dapat mengalahkan kekhawatiran itu dengan apa? Menyadari bahwa Tuhan mengerti kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Yang kedua, menang terhadap kekhawatiran, kita harus menyadari kita adalah domba dalam kawanan kecil. Kita punya gembala yang agung, Yesus Kristus namanya. Dan yang ketiga, kita harus memandang dunia dari sudut pandang surga. Amin. Bisa tahu sudut pandang surga? Baca firman Tuhan. Amin. Semuanya baca firman Tuhan. Jadi sebelum saya tutup khotbah ini, saya mengatakan ya, kekhawatiran itu merusak. Kekhawatiran merusak. Ya, menjadi koyak. Kalau bahasa aslinya itu menjadi koyak. Ya, cemas hati, tercekam, ketegangan. Merusak apa? Merusak kesehatan kita. Coba saudara lihat orang kalau khawatir, banyak yang sakit jantung. Tahu stroke apa? Khawatir aja. Khawatir nggak kelihatan saudara. Tahu stroke atau jantung mati. Jangan khawatir. Karena di sini katakan bahasa aslinya, khawatir itu adalah menjadi koyak, merusak. Khawatir itu merusak hidup kita. Hidup sama keluarga tidak harmonis kenapa? Karena khawatir. Sehingga tiap hari marah-marah sama dengan pasangan hidup. Ya kan? Kenapa? Khawatir. Kemudian khawatir itu menipu. Ya, kekhawatiran memberi kita pandangan yang salah terhadap kehidupan, terhadap Tuhan. Ya, ada perbedaan besar antara bekerja untuk hidup dan menjalani kehidupan. Ada perbedaan. Jadi kekhawatiran menipu. Akhirnya apa? Ya saya melayani penjara.
Kekhawatiran menipu. Jadi karena khawatir, miskin, mereka narkoba. Itu menipu. Duit banyak, banyak duit. Tapi apa akibatnya? Masuk penjara. Akhirnya apa? Yang hancur siapa? Keluarga. Jadi yang kekhawatiran itu dapat apa? Membuat kita tertipu sehingga kita ambil jalan lain. Itu merusak. Kemudian yang ketiga, kekhawatiran itu bercelah. Kekhawatiran adalah hal yang bercelah. Kekhawatiran menghalangi pertumbuhan kita dengan menjadikan pertumbuhan kita dan menjadikan kita sama dengan orang dunia. Celah. Jadi kekhawatiran membuat kita celah, menjadi sama dengan orang dunia, pikiran sama dengan orang dunia. Tapi kalau nggak ada kekhawatiran, kita akan sama seperti pola hidup yang Tuhan kehendaki. Amin. Jadi 3 hal saya bagikan tempat ini. Menanglah dalam kekhawatiran. Jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hati. Tapi engkau harus menguasai kekhawatiran itu dengan sungguh percaya dan melekat pada Tuhan. Sehingga engkau akan mengatakan bahwa aku menyadari bahwa Tuhan tahu kebutuhanku. Dan menyadari bahwa akulah domba, kawanan domba yang kecil, punya gembala yang mencukupi segala kebutuhan hidupku. Dan ketiga, jikalau engkau diberkati, jangan lupa dengan pola surga, yaitu jangan pelit, ya jangan pelit, tapi apa? Tapi memberkati orang lain. Haleluya. Sehingga engkau tidak khawatir hartamu habis, karena makin banyak engkau beri, makin banyak Tuhan berikan, akan melimpah dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya jemput saudara, silakan berdiri.